Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Nuriana dari SMA Negeri 1 Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan permasalahan siswa yang saya alami di kelas saya. Dan biasanya ini terjadi di jam-jam rawan di antara jam ke-7, jam ke-8, ke-9, dan ke-10. Nah, di mana konsentrasi siswa sudah mengurun dan banyak faktor lain yang menyebabkan pembelajaran kurang efektif. Di antaranya siswa banyak ada yang mengantuk, kemudian ada yang sering keluar minta izin, dan juga ada yang cuek dengan kegiatannya masing-masing. Nah, kemudian eh, permasalahan itu saya mencoba kaji apakah masalahnya dari internal siswa atau dari eksternal guru. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji tentang atau masalah itu dikaji dari faktor eksternal atau kita itu guru. Nah, saya menemukan yang dilansir dari sumber dari Open College Australia ada tip pengajar yang menyenangkan. Nah, mungkin ini bisa menjadi solusi bagi kita selaku guru menyikapi siswa yang seperti tadi. Tips yang pertama yaitu ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh pengajar baik guru maupun dosen dan menciptakan suasana belajar menyenangkan. Nah, yang pertama yaitu temukan hal baru bersama. Belajar yang baru bersama dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Dalam hal ini, guru tidak memberikan informasi kepada siswa, melainkan mengajak siswa untuk menemukan informasi secara bersama-sama. Artinya, kita lebih mengajak siswa untuk bersama-sama masuk ke dalam kegiatan pembelajaran kita. Yang kedua, membuat siswa lebih penasaran. Belajar yang paling menyenangkan ketika sesuatu dapat mengejutkan dan siswa menjadi penasaran apa yang akan kita sampaikan. Mereka oh baru terjadi ataupun oh ini, dan itu yang menjadi biasanya siswa mulai respon terhadap kita ketika di kelas dalam pembelajaran kita. Yang ketiga, nah ini tunjukkan kepedulian kepada siswa. Kadang-kadang kita juga cuek, tapi kita selaku guru harus bisa meraih, merangkul, dan memperhatikan siswa. Nah, mata kita seperti mata elang melihat ke pojok kanan, pojok belakang, kiri, kanan, depan. Nah, melihat ketika ada sesuatu yang siswa yang perlu kita raih, ya kita raih. Kadang-kadang kita dengan menegurnya, menanyanya, bahkan menanyakan apa yang berkaitan dengan siswa sambil kita beri, itu bisa membuat suasana lebih mencair lagi. Kemudian yang keempat, libatkan siswa dalam proyek. Nah, ini mungkin lebih lebih kepada kalau dalam segi mengajar itu atau tekniknya ada yang disebut dengan kinestetik. Siswa disuruh mengerjakan, biasanya itu akan lebih paham dan akan lebih tertarik kepada kita. Di sekarang zaman kurikulum merdeka banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang berbasis proyek, yang saya yakin ini menjadi salah satu solusi supaya siswa lebih tertarik kepada mata pelajaran kita. Kemudian hindari kebiasaan monoton. Nah, biasanya eh, di siswa itu kadang-kadang suka ada ketika oh Pak Anu masuk, itu akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Artinya tidak ada kejutan-kejutan dalam kegiatan pembelajaran. Tetapi ketika kita memberikan keluar dari kebiasaan yang kita lakukan dan membuat siswa lebih interest pada pelajaran kita, itu akan menjadi pembelajaran akan lebih menarik. Kemudian yang keenam, review tapi jangan ulangi materi. Review di sini dalam kegiatan belajar mengajar penting untuk mengulang materi yang telah disampaikan secara teratur. Luangkan 1 atau 2 jam setiap minggu untuk mengaji materi yang diajarkan dalam 1 minggu terakhir. Nah, ini biasanya kita mereview diri sendiri. Kurang apa nih saya minggu ini di kelas ini? Karena setiap kelas memiliki karakter yang berbeda dengan sifat-sifat permasalahan yang berbeda. Begitu juga dengan pembelajaran, kita mengenal pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kita akan lebih mengenal kepada pokok masalah atau siswa itu sendiri. Nah, kemudian yang ketujuh, ganti pembelajaran dengan percakapan. Artinya jangan kita monoton, guru menerangkan, siswa duduk diam dengarkan. Tapi kita mengubah dengan mengobrol, bertukar pikiran, ide gagasan, itu bisa dilakukan di dalam kelas. Artinya kita memasukkan materi pembelajaran tapi tidak seperti kita mengajar, melainkan mengajak mereka mengobrol, mengajak mereka curhat. Itu bisa sangat mempan sekali ketika jam terakhir, jam 7, 8, 9, 10, itu sangat luar biasa yang saya rasakan. Dan kemudian ke-8, cobalah untuk menjadi siswa. Nah, ini menjadi kita harus masuk ke mereka. Mereka itu fase usianya seperti apa, kemudian kebutuhannya apa. Dan kadang-kadang kita tidak terpikir bahwa permasalahan itu kita tidak alami ketika dulu waktu jadi siswa, tapi
kita alami ketika kita menjadi guru. Nah, ini menjadi masalah baru dan kita harus lebih down to earth kepada siswa, mencoba mengenali permasalahan atau siswa dan menjadi siswa itu sendiri. Kemudian yang kesembilan, jangan beranggapan terlalu serius. Nah, ini mungkin suka ada dibilang oleh siswa itu, kalau belajar itu serius tapi santai. Nah, tapi ini mungkin lebih condong kepada pembelajaran kita dikemas secara lebih sederhana, lebih menyenangkan, jangan terlalu serius, tapi kita materinya masuk ketika kita sampaikan. Dan yang ke-10, tertawakan lelucon siswa. Nah, biasanya kita suka bagaimana nih kalau misalkan jam terakhir supaya siswa tidak mengantuk misalkan. Nah, ketika ada siswa yang yang lucu atau misalkan ada permasalahan siswa, ya mengalir begitu saja, mengalir ada apa adanya aja sehingga anak-anak tertawa gitu. Nah, hal seperti itu mungkin yang saya sendiri kurang harus diperbanyak gitu ketika di jam-jam akhir, karena ya kondisi siswa di setiap sekolah, di setiap kelas individu itu berbeda. Nah, kita selaku guru, saya sengaja mengkaji dulu dari faktor merefleksikan guru itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu semuanya berkaitan dengan permasalahan saya yang alami di kelas berkaitan dengan interaksi siswa itu, baik sering banyak mengantuk, kemudian keluar ataupun cuek. Ya, nah Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat Bapak Ibu semua. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.